Kalau radhiyallahu anha, kita senang Sayyidah Aisyah itu dipastikan tidak beraliran Syiah. Kalau kita suka Sayyidina Abu Bakrin Siddiq dipastikan bukan aliran Syiah. Kalau kita suka Abu Bakar dan Utsman dipastikan bukan aliran Syiah. Jadi ngalamati Syiah itu kalau tidak simpatik dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidah Aisyah. Itu tandanya. Tapi kalau ada kebencian kepada orang-orang itu, kepada para sahabat pembesar-pembesarnya itu, maka itu Syiah. Lah kalau hanya senang maulid, ya senang ya Nabi salam alaika gitu misalnya maulidan itu ya Rasulullah salam alaika, termasuk itu li khamsatun udwi biha dan seterusnya itu ya bukan Syiah, wong seneng Abu Bakar, seneng Umar, seneng Utsman. Jadi gitu. Jadi memahami orang itu Syiah atau bukan ya tergantung dia ngikuti sunnah-sunnahnya Khalifah Arba'ah 4 atau tidak. Jadi kalau orang kadang-kadang sentimen sekali kalau Syiah toh, maulidan dianggap Syiah, maulid dianggap Syiah. Ini kan sebenarnya motifnya itu ya karena tidak suka maulid gitu saja. Ya, tidak suka maulid, tapi jangan dikaitkan dengan Syiah. Jadi Sunni dan Syiah itu selalu tidak pernah satu, selalu bertengkar, selalu ora guyub. Dan ini perlu dipahami. Tapi pernah suatu hari ya sowan Syekhina Abdul Rauf Maimun itu pada suatu pertemuan beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud Sunni adalah Salafi kalau di Indonesia itu. Jadi bukan ahlu sunnah wal jamaah sing seperti ada di Indonesia itu, bukan. Jadi Sunni yang dimaksud adalah Salafi. Jadi Sunni di Arab Saudi adalah Salafi. Kita memahaminya Salafi atau Wahabi. Ini pasti bertentangan dengan yang namanya Syiah. Jadi di Timur Tengah itu yang rame, istilahnya itu yang kuat, mungkin politik atau apa, mungsuh bebuyutan itu Sunni dan Syiah. Sunni Syiah itu tadi aku ulangi bukan ahlu sunnah yang kita maksud, yaitu adalah Salafi, Wahabi di sana itu. Nah, kemudian memahami atau kita ini orang Indonesia, Islam Indonesia, NU ya gitu, secara khusus NU itu orang apa? Mereka menganggap Sufi. Jadi ada Sunni, ada Syi'i, ada Sufi. Kalau kita ini orang-orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianggap kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita menyebutkan itu namanya Sufi. Jadi kita mengikuti mazhab Sufi. Ya, Sufi itu berafiliasi atau apa ya? Sufi itu menurut Abi itu pusatnya itu sekarang atau mungkin dulu itu di Yaman. Ya di Yaman itu Sufi. Jadi ulama Yaman, para habaib ya itu mazhabnya Sufi. Jadi seneng wiridan, torekoan. Ya, yaitu tampaknya gitu aja karena yang Abi lihat ini kan pemahaman Abi murni. Jadi kalau Mesir itu ilmu, kalau Suriah itu ilmu, ya. Tapi kalau akhlak itu Yaman. Jadi akhlak niku Yaman. Jadi
para habaib, para ulama di sana itu mengajarkan akhlak, cara bersalaman, cara bertetangga, ya, cara bermuamalah laki dan perempuan itu masya Allah di Yaman. Jadi saya ini termasuk salah satu orang yang sangat terkesima, sangat terkesan dengan Yaman. Kata teman-teman saya, yang saya kagum sekali, Abi sangat kagum sekali di Yaman itu, kata nih yang mondok di sana itu nggak ada orang maksiat. Ini luar biasa, nggak ada maksiat di sana itu, sulit mencari maksiat. Ya Allah, okay. Umpamane lihat begitu, kabarnya kayak gitu kan, yang ceritakan nggak satu dua karena memang Abi belum pernah ke sana. Jadi di sana itu nggak ada wanita tampak. Jadi auratnya wanita itu nggak ada. Entah kalau di kota-kota mungkin ini khusus, mungkin di Hadramut atau di mana. Sehingga ya begitu percaya saja kalau di sana itu dengan tiga Abah Taifur, yang ngendika juga Abah Taifur, munculnya wali itu seperti munculnya rumput. Munculnya wali seperti munculnya rumput, ini sangat mungkin sekali dan ya percaya, sangat percaya sekali. Itu tadi karena tidak ada maksiat. Berarti mungkin orang biasa, bahkan anak kecil pun jadi wali itu sangat mungkin. Bila mana Abi lihat, Abi memahami atau Abi ngacu pada hadis Kanjeng Nabi, yang menurut Abi seseorang bisa jadi wali itu karena tidak pernah maksiat. Itu kan ada hadis yang ma yazalu yataqarrabu ilayya, apa itu kan, yang pada intinya hingga disenangi Gusti Allah. Karena wali itu yaitu disenangi Gusti Allah. Jadi beribadah, banyak taqarrub datang Gusti Allah, sehingga dia menjadi orang yang dikasih sama Allah. Itu namanya jadi wali. Nah, ini di Yaman dari mulai lahir hingga tua itu nggak pernah bersamaan dengan yang namanya maksiat. Jadi dalam keluarga yang penuh ketaatan, dalam kampung yang penuh ketaatan, dalam negara yang penuh ketaatan, yang masya Allah semuanya, orangnya solih semuanya. Bagaimana buminya nggak berkah, bagaimana buminya nggak disenangi Gusti Allah. Jadi buminya mulia karena orang-orangnya mulia. Itu Yaman. Jadi masya Allah Yaman, Wali Songo, para habaib yang ada itu dari Yaman. Ini betul-betul luar biasa sekali. Itu akhlaknya. Jadi Abi memahami bahwa mambaul akhlak, istilahnya kalau Abi yang menyebut sumbernya akhlak mulia adalah yang tampak hari ini adalah Yaman. Jadi Yaman, orang-orang yang berakhlak itu Yaman. Ya sufi itu, karena sufi itu kan Abu Said Muhammad juga sufi. Jadi di Makkah, di Arab Saudi itu Abu Said Muhammad, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru itu musuhnya Wahabi Salafi. Tapi Abu ini bukan Syiah, bukan, tapi sufi. Ya karena senang maulid macam-macam oleh orang Wahabi, dianggap Syiah, akhirnya dia pakai nama lain sufi. Lah kata Syekhina, dawuh beliau itu begini. Jadi di Arab Saudi itu kalau orang sufi gawe lelucon, katanya gitu. Kurang ajar tenan kan, sufi jadi guyon. Mereka musuh yang terberat adalah Syiah di sana itu. Jadi Sunni vs Syiah, maksudnya Salafi vs Syiah. Di Indonesia juga begitu. Di Indonesia itu Salafi Indonesia atau orang yang gentol, orang yang getol menyerang Syiah niku Wahabi, Salafi Wahabi. Dia nggak suka sama sekali. Lah itu yang diserang seperti kita yang sufi ini, senang maulid dianggap Syiah,
Padahal kita maulid ya karena senang kanjeng Nabi. Jadi Abi sampaikan di awal tadi, ngalamati si A itu bila tidak senang Sayyidah Aisyah, istrinya kanjeng Nabi, bila tidak suka ayahnya Abu Bakar Siddiq, bila tidak suka sahabatnya kanjeng Nabi Umar dan Utsman, itu alamatnya. Jadi kalau seneng qasidah, seneng maulid, kadang-kadang baca li khamsatun utfi biha haral wabail khatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Qasidah ini kata orang-orang salafi mungkin atau sing anti Syiah, wah itu ngalamati Syiah itu. Gak, kita itu kan madhabi seneng ahli bait. Madhab kita itu ngikuti Syafi'i. Jadi Syafi'i sampai diklaim Syiah nggak apa-apa. Seandainya seneng ahli bait termasuk Syiah, Imam Syafi'i ini mau-mau saja dianggap Syiah. Apa masalahnya? Itu karena menyebutkan 5 macam. Ya, Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya, jadi khamsatun utfibiyah. Ini harwabaikan. Intinya menyebutkan 5 itu ya. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Jadi kanjeng Nabi Sayyidina Ali, kemudian putra duanya dan Fatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Jadi seneng ahli bait, seneng turunane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.